Ya, terima kasih untuk FWUI untuk kesempatannya. Terima kasih sudah memfasilitasi teman-teman di sini juga dengan mentoringnya. Perkenalkan, aku Ges dari Akuntansi 2022 dan saat ini aku bakal ngebawain mentoring kali ini dengan eh, materi PA ya. Nah, oke. Jadi supaya nggak berlama-lama lagi, di sini aku bakal ngebawain materi atau materi yang bakal kita bahas kali ini adalah latihan dari Quizpar semester lalu. Jadi teman-teman yang itu udah ngebahas di semester lalu, mereka Quizparnya pakai soal ini dan kita bakal bahas itu. Oke? Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyain aja, dipotong aja. Kalau misalnya ada yang nanya dari chat, tolong dibilangin juga, karena mungkin aku nggak notice ada yang nanya dari chat gitu. Oke, aku share screen ya. Oke, semoga udah kelihatan. Tunggu. Apa nih? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang paralel quiz yang diberikan oleh asisten dosen di semester lalu. Nah, untuk secara garis besar, jadi problem satu kita bakal bahas tentang jurnal umum, jurnal-jurnal. Terus di problem 2 kita bakal bahas jurnal for merchandising company. Jadi dari week 1 sampai week 4 itu kalian ngebahas, di kelas itu kalian ngebahas tentang perusahaan jasa, sementara di week 5 dan 6 kalian ngebahas merchandising company. Jadi di sini kita bakal bahas jurnalnya bagaimana. Ini cuma ada 4 ya, dan pakai metode perpetual. Tapi di sini kita diminta untuk membuat jurnal bagi Milo Company atau seller dan Bembeng Company ataupun buyer. Oke, selanjutnya di problem ketiga kita diberikan soal untuk mengerjakan ini cukup banyak ya. Ada adjusting entry, terus dimasukin ke worksheetnya. Setelah dari worksheet dibikinin closing entry atau jurnal penutup, dan setelah itu membuat post closing trial balance. Ya, teman-teman ingat juga kalau misalnya dari worksheet itu sebenarnya adalah cikal bakal gitu ya, atau modal yang besar bagi kita untuk membuat financial statement. Nah, si financial statementnya ini ditanyain di problem keempat, tapi dengan soal yang berbeda nih. Ya, dengan soal yang berbeda, jadi kita diminta membuat financial statement for merchandising company. Ya, jadi ini untuk merchandising company. Oke. Dan problem kelima yang terakhir, kita bakal bahas inventories dengan menggunakan metode FIFO perpetual dan juga average periodic atau weighted average ya. Weighted average. Oke. Nah, kita bakal bahas terlebih dahulu dari problem yang pertama. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, di sini aku udah siapin sedikit materi singkat aja mengenai apa yang di debit, apa yang di kredit gitu. Jadi teman-teman, kalau aku dulu ya, cara mudah untuk memahami materi jurnal umum ini, nentuin mana kredit, mana debitnya adalah kita itu beranjak dari yang namanya owner's equity dulu. Owner's equity, aset sama dengan liability tambah owner's equity. Oke, jadi teman-teman harus pahami, eh, saldo normalnya aset itu di debit, kalau liability di kredit, kalau misalnya owner's equity itu secara umum berada di kredit. Nah, that's why A sama dengan L tambah E kan gitu. Dan ini adalah akun-akunnya ya, yang ada di gambar ini ada. Kalau aset ada cash, supplies, equipment, bla bla bla. Kalau liability ada accounts payable, notes payable, salaries and wages payable, other revenue dan lainnya. Kemudian sisanya adalah komponen dari owner's equity. Nah, dari owner's equity ini kebagi banyak nih. Kebagi banyak. Ada owner's capital yang saldo normalnya di kredit, ada owner's drawing yang saldo normalnya di debit. Ya, jadi ingat, owner's drawing itu sifatnya kontra terhadap equity. Owner's drawing itu mengurangi nilai dari equity. Jadi ketika eh, owner's capital saldo normalnya di kredit, maka secara logika owner's drawing yang adalah kontranya atau berlawanan dengan owner's capital berarti bertambah atau saldo normalnya di debit. Jadi berlawanan gitu ya.
Selanjutnya adalah revenue. Revenue ini kan nanti kita bisa jadikan dia sebagai return earning ya, sebagian dari jadi dividen, sebagian jadi return earning, yang mana berarti berdampak positif nih terhadap owners capital. Berarti revenue dengan owners capital berada di jalur yang sama. Mereka ini sejalan. Maka saldo normalnya juga dikredit. Sementara itu untuk expense, karena dia bersifat negatif terhadap owners equity, owners capital, maka dia bertambahnya di kredit. Jadi gitu aja. Oke, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Hmm, oke. Oh ya, kita biasakan cek dulu ya instruction atau requirement itu apa. Di sini kita diminta untuk buatlah jurnal. Oke, kita hanya diminta untuk membuat jurnal atas setiap transaksi yang ada. Oke, bagi teman-teman juga yang masih kurang familiar dengan berbagai akun, itu boleh dipelajarin ya, karena nanti di soal pasti banyak istilah yang berhubungan dengan akun-akun ini. Kita masuk aja langsung ke tanggal 1. Oke, ini adalah transaksi yang dilakukan SRCO sepanjang Juli 2024 terkait operasional bisnis. Oke, jadi tanggal 1, Bram Capital memasukkan investasi tambahan ke SRCO dengan menyetor 25 juta ke akun SRCO. Oke, 25 juta ke akun SRCO. Di sini yang tambah apa sih yang terpengaruh akun apa sih? Nah, berarti di sini cash-nya bertambah, ya kan? 25 juta. Terus apa lagi yang bertambah? Ya, owner's capital. Owner's capital. Karena dia bilang kalau ini masukan investasi tambahan. Aduh, mana nih kursornya? Oke. Berarti di jurnalnya, ini answer sheet-nya ada di yang kiri. Kita bisa masukin di debit, itu adalah cash, sebesar 25 juta. Dan juga owner's capital. Owner's capital sebesar 25 juta. Oke. Ingat ya, owner's capital tadi saldo normalnya di kredit. Oke. Tanggal 3, mereka membeli oli dan filter udara yang dicatat sebagai perlengkapan. Ya, perlengkapan itu bahasa Inggrisnya supplies, bukan equipment. Equipment itu peralatan. Secara kredit. Ya, jadi berarti kita bisa katakan perlengkapannya nambah dong. Perlengkapannya nambah. Terus, karena dilakukan kredit, berarti apa lagi yang nambah? Ya, utang, ya kan? Dalam akun account payable atau AP. Jadi dia membeli. Kalau tadi dia menjual berarti piutang. Tapi karena dia membeli berarti dia yang berutang kepada Alfamart. Oke, tadi sedikit kita kembali ke tanggal 3. Di sini yang bertambah adalah perlengkapan dan juga account payable karena dibayar secara kredit. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanggal 8, di mana dia melaksanakan jasa. Ya, berarti melaksanakan jasa berarti kita mendapatkan pendapatan. Begitu dong, service revenue-nya bertambah pastinya. Nah, tapi pendapatan kita ini apakah sudah kita terima secara tunai apa belum sih? Nah, menerima pembayaran secara tunai. Oh, berarti tunai kita nambah nih 500.000. Sisanya akan dibayarkan bulan depan. Berarti 1.250.000 itu AR. AR tahu ya, piutang ya. Oke, berarti langsung bisa kita jurnal, di mana kita akan mendapatkan cash 500.000, account receivable 1.250.000, dan yang terakhir adalah service revenue. Kenapa service revenue-nya di kredit, Kak? Karena service revenue itu saldo normalnya di kredit, ya. Ingat, revenue itu saldo normalnya kredit. Jadi dia bertambah di kredit. Membayar sewa bangunan, ini tanggal 10. Membayar sewa bangunan pada Nyonya Eca sebesar 8.600.000 secara tunai. Oke, saat tunai berarti langsung harus kebayang di otak kita, oh berarti uang cash gue keluar nih gitu. Sewa untuk bulan Juli saja. Untuk bulan Juli saja berarti dia bukan tipe transaksi yang untuk panjangan. Misalnya kalau kalian ingat, pernah pasti di kelas dan di asistensi pernah di-mention tentang prepaid rent. Misalnya untuk 1 tahun atau untuk 6 bulan, 3 bulan ke depan gitu ya. Jadi prepaid itu kan berarti beban yang dibayar di muka. Tuh.
Jadi sewa dibayar di muka. Nah, untuk si tanggal 10 sewanya ini buat bulan Juli aja nih. Jadi nggak perlu pakai prepaid-prepaidan gitu. Ya, jadi kita langsung masukkan dia ke rent expense. Rent expense sebesar 8.600.000 secara tunai. Berarti cash kita berkurang. Ya, jangan bingung kenapa cashnya dikredit. Kita masuk ke tanggal 11. Membeli, ini kenapa nih? Wait, um, kayaknya ke double deh soalnya. 11. Mas, oke. Bentar ya guys, nih kayaknya ada yang... wait, kenapa nih seperti ini? Oke, ini kayaknya ada yang salah dengan filenya. Nanti aku coba perbaikin. Tapi untuk tanggal 11 itu soalnya aku blok ya, warna biru. Jadi di tanggal 11 kita membeli peralatan bengkel, dari toko Leah Parts seharga 7.450.000, di mana membayar tunai 5 juta. Jadi kita membeli peralatan 7 juta sekian, 5 jutanya kita bayar tunai, sisanya dibayar bulan depan. Kalau dia udah ngomong sisanya dibayar bulan depan, berarti utang kita nambah dong, gitu kan? Cash kita memang berkurang, utang kita nambah. Tapi at the same time, peralatan kita juga nambah. Ya, ingat nih, aset sama dengan liability tambah owner's equity. Jadi di kasus tanggal 11 ini, peralatan kita nambah aset. Cash kita berkurang, aset juga. Tapi utang kita nambah di liability. Ya, jadi masing-masing kita jurnal, aset bertambah di debit, utang bertambah di kredit. Dan juga aset itu berkurang di kredit. Ya, jadi di debitnya akan ada equipment atau peralatan sebesar 7 juta, berapa tadi? 7.450.000. 450. Oke. Terus cash kita berkurang sebesar 5 juta. Oke. At the same time, karena cuma 5 juta yang kita bayar pakai uang tunai, berarti sisanya ngutang dong. Kan gitu. Oke. Tak, 2 juta sekian. Lanjut ke tanggal 15. Menerima 12.500.000 secara tunai. Menerima 12 juta secara tunai dari Tuan Darel atas perbaikan mobil dan ganti oli. Nah, berarti ini straight up udah pendapatan doang. Ini report pendapatan. Berarti pendapatan nambah, cash nambah karena dia dibayar secara tunai. Jadi kita langsung 12 juta tunai. Oke, cash 12.500.000 dan service revenue 12.500.000. Oke. Tanggal 19, membayar hutang secara tunai, ya, membayar hutang secara tunai. Berarti yang kemarin kita klasifikasi sebagai hutang, sekarang udah nggak hutang lagi nih. Berarti hutang kita berkurang, itu kan analisisnya. Berarti hutangnya berkurang. Secara tunai, berarti duit kita keluar, uang tunainya. Berarti cashnya juga berkurang nih, gitu. Pada perusahaan kredit sebesar 9.500.000. Oke, berarti AP kita berkurang. Ingat, AP itu utang. Utang itu saldo normalnya di kredit, bertambah di kredit. Kalau berkurang berarti di debit. That's why AP-nya di debit. Oke. Jadi AP-nya berkurang sebanyak 9.500.000. Terus cash-nya juga berkurang, berarti cash-nya di kredit. Karena cash-nya berkurang berarti di kredit 9.500.000. Tanggal 25 membayar biaya listrik, berarti expense ya, secara tunai. Ya, kalau misalnya Kak, kalau misalnya dia tuh nggak dibilang secara tunai ataupun kredit. Nah, kalau misalnya dia nggak
bilang apa-apa, berarti itu secara tunai aja asumsinya. Kalau misalnya dia bilang kredit atau ngutang, nah berarti itu masuknya accounts payable. Oke? Berarti apa nih? Utilities ya. Utilities expenses itu ada 2.400. Terus karena dia secara tunai, berarti cash gua berkurang dong, kan gitu. 7.400. Yang terakhir adalah tanggal 28, di mana jika salah satu pemilik perusahaannya mengambil uang, berarti mengambil uang ini masuknya apa? Drawing ya, drawing sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi. Nah, kalau dia ambil uang 1 juta, berarti cash kita berkurang dong. Dan yang bertambah apa? Yang bertambah adalah drawing. Owner's drawing bertambah di debit. Ingat, saldo normalnya owner's drawing itu di debit. Owner's drawing sebesar, dan cashnya berkurang sebesar 1 juta. Oke, itu untuk problem satu. Ada yang mau ditanyakan? Kamu nanya dong, Iya. kalau yang tadi yang nomor 10 itu kan dia apa sih namanya? Yang dia sewa itu cuma buat bulan Juli aja. Berarti kan dia jangka waktunya kurang dari setahun. Berarti dia bukannya masuk supplies ya, Kak? Supplies. Yang Jadi nomor 10 ya? iya, Oh, oke. Gini, supplies. Supplies itu kan artinya perlengkapan ya. Nah, iya, Kak. perlengkapan itu kayak gini. Kalau misalnya perlengkapan itu biasanya adalah eh, hal-hal yang kita gunakan untuk operasional yang bakal habis gitu. Contohnya apa ya? Nah, contohnya coba lihat di sini. Oli. Oli itu bakal habis kan? That's why dia dicatat sebagai perlengkapan. Kalau peralatan itu ya alat gitu, nggak bakal habis. Kalau perlengkapan itu adalah aset yang kita gunakan, dia bakal habis, tapi kita gunakan untuk operasional kita gitu. Nah, itu supplies dan equipment perbedaannya. Nah, kalau kita balik ke tanggal 10, dia di sini membayar sewa bangunan. Nah, sewa bangunan di sini dia sendiri, yaitu rent, sewa gitu. Nah, karena dia digunakan untuk beli, berarti dia masuk sebagai beban perusahaan untuk bulan Juli. Jadi gini, beban itu dikatakan beban karena kita itu sudah apa ya, merasakan manfaatnya, sudah menyewa Juli saja, maka sebagai beban sewa, bukan sebagai akun-akun lain. Nah, kalau misalnya dari Maria sendiri gimana? Tadi supply itu kenapa argumennya dimasukin ke supply? Oh, karena kata dosen aku, dia tergantung jangka waktunya Mhm. gitu, Kak. Kalau misalkan kurang dari setahun, masuknya ke supplies pokoknya gitu. Kalau lebih baru masuknya equipment. Oh, nah, itu sepertinya konsepnya kurang bisa di-apply ke bangunan ya. Karena biasanya sewa bangunan itu memang udah ada rent expense, beban sewanya sendiri gitu. Kalau misalnya si perlengkapan itu, menurut aku gampangnya sih aset yang bisa habis kita gunakan. Kalau peralatan itu dia ya bangunan itu memang dia udah ada akunnya tersendiri gitu. Jadi menurut aku justru kalau misalnya di sini itu eh, mungkin bisa berkonflik antara prepaid rent, prepaid rent dengan rent expense. Jadi, kalau prepaid rent itu berarti sewa kita bayar di
muka untuk beberapa waktu ke depan, berapa bulan ke depan, berapa tahun ke depan gitu. Nah, kalau rent expense kapan kita gunakan ketika kita membayar apa yang kita terima manfaatnya sekarang gitu. Itu sih Maria, semoga bisa menjawab ya. Oke, makasih Kak. Oke. Kalau nggak ada lagi, kita masuk ke problem kedua. Ya, makasih. Ya, tadi dia cuma minta buatlah jurnal. Oke, di problem kedua, nah ini agak tricky ya. Sebelumnya aku izin stop share bentar. Aku mau ambil screenshot materinya sedikit kayak tadi biar ada yang kita bahas lagi. Itu week 5 ya, materi week 5. Sebentar ya guys. Ya, oke. Jadi di week 5 ini, oh ya by the way nanti bahannya bakal aku share kok ke teman-teman PO, jadi santai aja. Nanti kalian bisa cek sendiri apa namanya file ini. Oke. Ini aku masuk, by the way aku masukin materi yang menurut aku relevan dengan soal ini dan menurut aku penting aja ya. Jadi ketika kita diminta jurnal format dan perpetual method ya, metode perpetual untuk Milo Company dan juga Bambang Company. Berarti kita nanti bakal bikin dua nih jurnal, bakal bikin dua jurnal untuk satu transaksi. Satunya dari POV Milo, satunya dari POV Bang Bang ya. Ini kadang agak tricky sih. Sedikit kita bahas mengenai perbedaan perpetual dan juga periodik. Intinya adalah perpetual itu dia bakal menentukan atau menghitung cost of goods sold itu setiap terjadi penjualan. Ingat, cost of goods sold adalah biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang yang adalah 1 juta. Karena itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh atau mendapatkan 100 adalah eh, uang yang dibayarkan Maria kan. Nah, terus kalau ditanya lagi, berarti gain kamu berapa? Keuntungan kamu berapa? Laba kamu berapa? Ya 500. Kenapa? Karena 1.500.000 pendapatan dikurangi dengan cost of goods sold, yaitu 1 juta. Oke? Jadi, eh, mungkin nanti aku nggak bakal mendalami lagi setiap jurnalnya. Nanti bakal di-share juga filenya, jadi kalian bakal bisa baca. Dan untuk perbedaan jurnal-jurnal, akun-akun yang dipakai dalam jurnal, kalau perpetual itu dia banyak membebankan pada akun inventory. Jadi ketika kita melakukan pembelian, itu banyak nominal-nominal seperti ongkir, terus purchase return, dan juga purchase discount itu dia dibebankan pada akun inventory. Sedangkan kalau di periodik, dia itu punya akunnya masing-masing. Contoh, kalau kita melakukan purchase merchandise atau pembelian, berarti dia masuknya ke akun purchase. Kalau kita bayar ongkir, masuknya ke freight in. Kalau kita bayar, kalau kita ngembaliin barang, purchase return, berarti masuknya ke purchase return and allowance. Kalau kita bayar dengan discount, berarti dia masuk ke purchase discount. Gitu ya. Sama satu lagi, kalau misalnya ini biasanya sering banget nih, FOB shipping point. Artinya adalah ongkir ditanggung pembeli, udah itu doang. FOB destination point. Ongkir ditanggung penjual.
Nah, logiknya kayak gimana sih, Kak? Oke, logiknya adalah kita mungkin bisa lihat dari FOB destination point aja ya. Kalimat itu kayak gini, FOB destination point berarti adalah penjual bertanggung jawab atas barang tersebut sampai destination point. Sampai destination, sampai rumah si pembeli. Meaning, ongkirnya ditanggung penjual. Nah, FOB shipping point ya kamu tinggal balik. Nah, berarti karena penjual nggak bertanggung jawab nih selama perjalanan, berarti ongkirnya ditanggung oleh pembeli. Dan yang terakhir mungkin tentang terms diskon ya, 2/15 and 30. Artinya adalah diskon 2% jika dilunasi dalam 15 hari. Nah, maksimal pelunasan adalah 30 hari. Jadi, kalau dibeli tanggal 2, ini bulan apa? 2 Maret, dan mendapat term 2/15 and 30, artinya, arti, artinya, tanggal 2 tambah 15 sama dengan tanggal 17 adalah tanggal terakhir mendapatkan diskon jika bayar lunas. Oke, jadi konsepnya tuh kayak gini ya guys. Misalnya dia tuh beli tanggal 2, berarti maksimal dia dapat diskon kalau dia bayar lunas itu tanggal 17. Oke, bukan tanggal 15. Jadi 2/15 itu bukan berarti diskon 2% maksimal tanggal 15, bukan. Tapi diskon 2% jika dilunasi dalam 15 hari. Oke. Oke, nah jadi tentang POV tadi, sebuah merchandising company hubungannya itu ada ke supplier, maka jika dia berhubungan dengan supplier, dia akan menjadi pembeli, dan jika dia berhubungan dengan customer, dia akan menjadi penjual, kan gitu. That's why ada dua POV nih. POV ketika purchase atau menjadi pembeli, dan juga POV sales atau ketika dia menjadi penjual. Ya, ini masing-masing ada perpetual dan periodiknya, nanti kalian cek masing-masing aja. Maksudnya belajar masing-masing lagi secara mendalam. Sekarang kita akan masuk ke latihannya. Ya, di sini kita diminta metode perpetual ya. Oke. Dan ada 4 transaksi, jadi kita bakal bikin 8 jurnal. Karena dia minta masing-masing transaksi itu dari POV Milo sama Beng Beng. Oke. Milo Company menjual merchandise secara kredit pada Beng Beng Company. Oke. Berarti Milo menjual kepada Beng Beng. Berarti apa yang bisa kita analisis? Eh, sebesar $75.000 dengan FOB shipping. FOB shipping point 2/15 dan per 30. Biaya dari merchandise yang terjual adalah, sekarang aku coba kasih tahu analisisnya seperti apa. Berarti Milo penjual, Beng Beng pembeli. Terus ongkir ditanggung siapa tuh? FOB shipping point. FOB shipping point berarti penjual hanya bertanggung sampai shipping, sampai kurir. Oh, berarti ongkir ditanggung pembeli nih, gitu kan? Pembeli. 2/15 and per 30. COGS-nya. COGS-nya adalah 50.000. Revenue-nya adalah 75.000. Ya, jadi itu analisisnya ya. Oke, sekarang kita bikin jurnalnya. Dari sisi Milo sebagai penjual dan juga Beng Beng sebagai pembeli. Nah, ingat guys, ketika sebuah perusahaan melakukan penjualan, itu langsung terbit dua jurnal. Satu jurnal untuk record the revenue, satu jurnal lagi to record the cost of goods sold. Ya,
Jadi ada dua jurnal langsung. Oke, jadi for Milo Company, ya Milo Company yang adalah seller atau penjual, dia langsung nih mikir, oke, gue menjual sebuah barang sebesar 75.000, berarti gue harus record, harus tulis pendapatan gue 75.000. Oke, pendapatan 75.000 berarti secara kredit ya, berarti account receivable, AR, 75.000. Dan juga sales revenue. Oke, nah itu pertama. Kedua dia mikir, oke, gue dapat sales revenue, tapi kan gue juga kemarin waktu beli beli merchandise ini, kan gue juga keluar duit 50.000 ya buat dapat barang ini. Ya udah, dia record cost of goods sold-nya dengan mendebit COGS 50.000 dan juga inventory. Kenapa inventory dikredit, Kak? Karena inventory itu adalah aset. Aset kalau berkurang ya dikredit gitu ya. Oke, itu dia. Ini kita jurnal perpetual ya, guys. Aku ingatin lagi. Jurnal perpetual ya. That's why kalau jurnal perpetual, kalau dia melakukan penjualan itu langsung dua. Kalau dia periodik, dia nggak perlu mencatat COGS COGS kan. Karena kenapa? Tadi periodik itu menghitung COGS secara periode ya. Beda sama perpetual. Perpetual itu menghitung COGS setiap terjadi penjualan. Oke. That's why ini ada dua jurnalnya. Oke, itu dari POV si Beng Beng, Beng Beng Milo. Nah, dari POV Beng Beng sebagai pembeli, berarti apa yang terjadi di perusahaannya? Ya inventorinya nambah dong, ya kan? Karena dia beli barang nih ceritanya, merchandise. Terus apa? Ya dia utangnya tambah, kan dia ngutang, dia secara kredit. Oke, udah itu doang jurnalnya. Sekarang kita masuk ke tanggal 5. Di tanggal 5, Bank Bank Company membayar biaya angkut. Nah, ini dia tadi, ya. FOB shipping point ya kan, ongkir ditanggung pembeli si Beng Beng nih. Sekarang tanggal 5 dia membayar biaya angkut ongkir sebesar 4.300 atas pembelian dari Milo Company. Berarti karena yang nanggung si Beng Beng, Milo perlu bikin jurnal nggak? Ya nggak usah, ngapain. Tapi kalian harus tetap bikin no entry karena ini ada nilainya ya, no entry ini. Oke, sekarang kita fokus ke Beng Beng berarti. Karena dia yang bayar ongkirnya. Oke, berarti kita fokus ke Beng Beng. Apa judulnya? Inventory. Terhadap apa? Terhadap cash. Kenapa cash? Karena dia keluar duit nih 4.300. Oke, itu untuk ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kok yang di debit inventory, Kak? Nah, kita balik. Ketika perpetual dan terjadi pembelian dan ongkirnya ditanggung oleh pembeli, maka perpetual menjurnalnya itu inventory. Jadi dibebankan kepada inventorinya. Maksudnya gimana sih? Nah, ini ada power bank. Katakan harganya 100.000. Aku beli di e-commerce lah gitu. Harganya 100.000. Terus ongkirnya, Mbak, ongkirnya 25.000 ya. Oke. Eh, yang bayar pembeli ya. Oh, oke gitu. Pertanyaannya adalah, kalau aku nggak bayar 25.000 itu, si ongkir itu, ini power bank nyampe nggak sih ke rumahku? Kan enggak gitu. Jadi mau nggak mau, kalau aku ingin membeli power bank seharga 100.000 ini, aku juga harus keluar uang 25.000 untuk ongkirnya. Berarti dalam perpetual, si 25.000 itu dibebankan atau dimasukkan sebagai nilai dari si inventory ini, dari si power bank ini. Oke? That's why semuanya itu dibebankan ke inventory kalau di perpetual. Makanya di sini inventory terhadap cash. Jadi nilainya nambah nih inventory. Selanjutnya, Milo Company membayar bank-bank refund. Nah, refund sebesar 18.000 untuk merchandise yang cacat pada pembeli. Oke. Cacat pembelian berarti ini namanya apa nih? Return ya kan? Berarti
biaya merchandise yang dikembalikan adalah 12.500. Nah, berarti ini analisisnya adalah Beng Beng balikin barang ke Milo. Milo balikin duit ke Beng Beng. Nah, yang dibalikin 18.000. Tapi dulu untuk mendapatkan barang yang seharga 18.000 ini, dulu si Milo beli dengan harga 12.500. Dulu dibeli dengan harga 12.500. Nah, makanya jurnalnya dari si Milo adalah, ingat ya kita pakai perpetual, berarti kita kalau Milo tuh yang transaction sales di sini, dan dia sedang mengalami transaksi sales return and allowance ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti belum begitu ingat, kalian bisa langsung hafalin aja jurnal-jurnal inilah. Ya, jadi ada dua jurnal. Sales return terhadap account receivable dan juga inventory terhadap cost of goods sold. Logiknya kayak gimana? Logiknya adalah sales returnnya bertambah, account receivable-nya berkurang. Kenapa account receivable-nya berkurang? Karena tadi kan si Beng Beng ngutang nih ke gua. Sekarang karena gue balikin duit 18.000, berarti piutangnya si Beng Beng berkurang juga 18.000 kan gitu. Ibarat kata nanti di akhir-akhir yang dibayar si Beng Beng itu bukan lagi 75.000, tapi udah 75.000 kurang 18.000, istilahnya gitu. Kemudian ada pertanyaan, terus kenapa kak inventornya kok nambah lagi sih di debit? Ya karena barangnya masuk lagi ke gudang si Milo gitu. Kan ini, si Beng Beng balikin barang ke Milo. Berarti inventory si Milo nambah lagi dong. Cost of goods sold-nya berkurang karena yang tadinya kejual nggak jadi kejual dibalikin kan gitu. Ya, berarti 1 September ada sales return and allowance sebesar 18.000. Terus piutangnya juga berkurang 18.000. Terus inventorinya bertambah 12.500. Cost of goods sold-nya kurang 12.500. Itu dari sisi Milo. Kalau dari sisi Beng Beng gimana, Kak? Nah, kalau dari sisi Beng Beng, kalau dari sisi Beng Beng, dia simpel aja sih. Tinggal utang dia berkurang karena dia tidak perlu membayar yang 18.000 tadi. Dan juga inventorinya berkurang. Karena dia balikin barangnya ke Milo. Ya, terakhir adalah Beng Beng membayar tanggal 16. Kok ini tanggalnya salah semua ya? 1 September, 5 September, 10 September, 16 September. Oke, Bank Bank Company membayar Milo Company pembelian kredit pada ah, intinya apa sih? Intinya adalah Bank Bank melunasi. Itu aja intinya. Bank Bank melunasi utang-utangnya. Berarti dari sisi Milo sebagai penjual ya, sebagai penjual dia akan menerima uang kan gitu. Tapi kita harus analisis. Nah, analisisnya apa? Analisisnya adalah ingat tadi termnya 2/15/30 di tanggal 1 September. Sekarang tanggal 16. Apakah bank-bank masih mendapatkan diskon? Kan itu pertanyaannya. Berarti kita hitung. 1 tambah 15 sama dengan tanggal 16. Oh, berarti tanggal 16 lah. Paling terakhir, bank-bank akan mendapatkan diskon kalau dia melunasi di tanggal 16. Berarti karena dia lunasinya banget di tanggal 16, berarti bank-bank masih mendapat diskon. Itu ya. Diskonnya berarti 2%.
ya. Diskonnya 2% berarti secara POV Milo sebagai penjual, dia hanya dapat dia hanya mendapatkan uang tunai sebesar 98%. 98%, 98% dari berapa? Kan gitu. Nah, jadi analisisnya lagi, berapa yang dibayar Beng-Beng? Kan gitu. Awalnya dia ngutang 75.000, terus dibalikin 18.000. Berarti berapa nih? 75.000 kurang 18. 57.000. Berarti dia cuma ngutang 57.000. Berarti 98% dari 57.000. Nah, kita cuma dapat 55.860. Itu yang di debit, cashnya di debit. Nah, balik lagi. Jurnal perpetual, cash received with a discount. Cashnya di debit, sales discountnya di debit, account receivable-nya di kredit. Karena kita akan menghapus account receivable ya. Berarti di sini ada sales discount sebesar 2% dari 57.000 itu. Dan yang terakhir adalah account receivable-nya 57.000 berkurang. Dari sisi bank-bank sebagai pembeli, ya pembeli berarti dia pakai jurnal yang ini nih. Payment with a discount nih. Account payable terhadap inventory dan cash. Ya, account payable terhadap inventory dan cash. Berarti account payable-nya sudah selesai 57.000. Inventory di sini adalah sebesar diskonnya ya. Sebesar diskon. Dan cash-nya adalah 98% dari 57.000. Oke, sekian untuk problem 2. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain, guys? Belum ada ya? Sekarang kita masuk ke problem 3. Nah, problem 3 ini agak ribet ya, agak banyak ya. Tapi kita kerjain aja ya. Sebisanya aja lah sampai mana. Oke, problem 3. Jurnal penyesuaian, worksheet, jurnal penutup, post-closing trial balance. Oke, berikut adalah unadjusted unadjusted trial balance PT Top pada 31 Desember. Ya, berarti ini adalah yang diketahui dia belum ada adjustment-nya sama sekali. Kemudian, berikut ini adalah informasi untuk penyesuaian untuk jurnal AJP selama bulan Desember. Oke, ada 4, berarti kita akan membuat 4 jurnal. Kemudian kita harus melengkapi worksheet-nya, ya, buatlah jurnal penyesuaian dan posting ke kertas kerja. Nah, ini. Dan yang terakhir adalah prepare closing entry, ya, prepare closing entry. Oke, aku eh langsung aja kali ya. Harusnya materi tentang jurnal penyesuaian udah banyak juga dibahas. Oke, kita langsung aja. Ini sudah diketahui di soal ya. Dan ini langsung bisa kita masukkan ke worksheet-nya untuk unadjusted trial balance. Oke.
Sekarang kita bakal coba untuk mengisi si adjustment-nya ini lewat jurnal yang kita buat. Oke, di adjustment ya, berikut ini. Perusahaan memiliki 10 karyawan, digaji mingguan sebesar 46.000 per hari. Kalau ada kata at ini berarti 46.000 per hari per karyawan ya. Gajinya dibayarkan setiap hari Jumat, setiap hari Jumat. Asumsi 31 Desember adalah hari Selasa. Oke, berarti kita bisa bikin analisis di sini. Selasa 31 Desember. Selasa 31 Desember. Berarti untuk penutupan di tahun itu, di tahun 2022, kita hanya perlu menyesuaikan gaji 2 hari. Gaji, berarti gaji Senin dan Selasa akan dibayar Jumat. Padahal tahunnya sudah berganti, udah tutup buku. Kan gitu. Berarti yang perlu disesuaikan adalah gaji untuk 2 hari doang, Senin Selasa. Nah, gaji 2 hari itu berapa totalnya? Berarti 10 karyawan dikali 2 hari dikali 46.000. Sama dengan berapa nih? 10 kali 2 kali 46.000. 920.000. Ya, berarti cuman 920.000 yang perlu kita sesuaikan. Gitu. Nah, terus jurnal penyesuaiannya kayak gimana, Kak? Oke, jurnal penyesuaiannya adalah ketika kita sudah ingat tadi yang pertama kali di awal-awal aku bilang, kita itu mengakui expense ketika kita sudah merasakan manfaatnya. Dalam kasus ini, karyawan kita 10 orang itu udah kerja di Senin dan Selasa udah kerja. Jadi manfaat dari pekerjaan mereka sudah kita rasakan, gitu kan? Dan berarti ini saatnya kita untuk mengakui 920.000 itu sebagai expense. Oke, maka salaries and wages expense dan 920.000. Terus kreditnya apa, Kak? Nah, karena kita belum bayar, yang namanya kita belum bayar ya berarti kita ngutang dong. Berarti salaries and wages payable ya sebesar 920.000. Ya, ini tadi 10 dikali 2 dikali 46.000. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, penyusutan. Nah, penyusutan peralatan per bulannya adalah 186.500 dan penyusutan terhadap bangunan adalah 500.000 per bulan. Oh, ini jadi dua ya. Jadi ada nanti depre equipment, ada depre apa? Building ya. Oke. Jadi kalau depreciation mah gini-gini doang terus ini nggak berubah sampai akhir zaman juga. Depreciation expense equipment itu berapa? 186.500. Terus ACC Depre kan gitu kan kalian ngomongnya ACC Depre equipment. Ini equipmentnya jangan sampai ketinggalan ya karena nanti bisa disalahin kalau nggak ada. 186.000. Itu untuk equipment. Depre expense untuk building jangan lupa 500.000. ACC Depre building 500.000. Oke. Yang nomor tiga, penyesuaian ketiga. Sisa perlengkapan adalah sebesar 730.000.
sisa perlengkapan. Nah, analisisnya bagaimana ini? Berarti sisa 730.000. Tunggu, sorry. Berarti awal, balance awal berapa, terus sisa berapa, berarti yang kepake berapa? Kan itu pertanyaannya. Nah, untuk tahu balance awalnya ya kita cari di soal. Oh, supplies itu 1.945. Kan gitu. Tunggu. Nih, 1945. 1.945 nih. Balance awal. Balance awal 1.945. Terus kita pakai 730.000. Ingat, kalau misalnya jurnal penyesuaian perlengkapan yang kita masukin ke jurnal itu yang dipakai selama tahun berjalan. Berarti dipakai perlengkapan dengan total nilai, kita tinggal hitung pakai kalkulator. 1945 dikurang 730. Berarti 1.215.000 disesuaikan. Dipakai. Ya, berarti nominalnya adalah 1.215. Nah, jurnalnya kayak gimana, Kak? Apa yang di debit, apa yang di kredit? Yang di debit adalah tentu saja supply expense. Ini juga sama terus, sampai akhir zaman juga begini aja. Terhadap supplies. Kenapa suppliesnya di kredit? Karena kita menjurnal supply yang terpakai. Berarti supply yang berkurang adalah sebesar 1.200.000 sekian. Gitu ya. Jadi ini tadi dapatnya dari 1945 dikurang 730. Oke. Penyesuaian terakhir, asuransi dibayar di muka. Nah, ini sering banget nih selalu keluar nih begini. Asuransi dibayar di muka. Telah kadaluarsa. Telah kadaluarsa berarti manfaat telah diterima. Manfaat telah diterima sama dengan beban. Yang artinya adalah bebannya bertambah. Berarti telah kadaluarsa sama dengan beban bertambah atau diakui sebagai beban. Berarti di debit, kalau beban bertambah di debit ya, berarti insurance expense adalah sebesar yang sudah bertambah, yang sudah kadaluarsa, 700.000. Terhadap prepaid insurance dong. Kenapa? Karena prepaid insurance itu kan aset ya, yang menandakan bahwa gua tuh di awal tahun punya hak loh sebesar 1.200.000 akan asuransi gitu. Tapi karena ini sudah 31 Desember, berarti gue udah memakai 700.000 asuransinya. Berarti aset kalau berkurang ya dikredit kan gitu. Oke, itu untuk jurnal penyesuaian. Sekarang saatnya kita memasukkan ini ke worksheet ya. Nah, ini kebetulan karena pakai Excel jadi gampang ya. Terus katanya kita harus selesaiin ke balance sheet ini. Balance sheet ini. Nah, berarti di sini kita bisa langsung aja menambah yang perlu ditambah. Ya, cukup ntar. Ini tidak. Nah, ini ya. Ini yang debitnya seperti ini. Yang kreditnya
Ini karena aku pakai Excel sih, jadi gampang untuk bikin-bikin kayak beginian. Kalau di nulis tangan mungkin ya agak ribet ya. Oke, oke. Jadi ininya sudah balance, ininya sudah balance ya. Balance belum tentu benar, tapi kalau nggak balance ya pasti salah, kan gitu selalu dikatakan. Ya setidaknya ini udah balance lah Kak gitu. Oke. Terus ketika kita masuk ke income statement, ingat income statement kita hanya butuh akun-akun yang berhubungan dengan income statement, which means revenue dan expenses gitu kan. Revenue dan expenses. Mana revenue-nya? Oh, sales. Ini ada sales. Ini ada sales. Terus ini ada sales discount juga berhubungan dengan income statement. Cost of goods sold juga. Salaries and wages payable juga. Ini ya, jadi ini oke. Ini berhubungan dengan income statement. Terus nih Kak, wah nggak balance Kak. Berarti ada yang salah Kak. Oh tidak dong. Yang namanya income statement kita harus menghitung untung dan rugi. Ketika beban lebih kecil dari pendapatan, ya berarti kita untung kan gitu. Berarti di sini kita net gain. Sebesar ini adalah sheet. Balance sheet ngapain kita? Ya kita memasukkan akun-akun yang tadinya nggak dipeduliin di income statement nih. Kita masukin aja dia di sini. Ya, 55 juta. Terus yang ini juga kita masukin. Ya, intinya sebenarnya komponen-komponen ale-ale ya. Ale-ale. Nah, ini terakhir. Bonus gitu. Oke. Nah, semoga ini pada notice juga kalau ini net gain dengan selisih selisih income statement dan selisih balance sheet itu sama, yang menunjukkan bahwa dia net gain atau kondisi dia net loss gitu ya. Jadi worksheet kita sudah balance. Now it's time for us untuk prepare jurnal penutup ya, jurnal penutup. Jurnal penutup itu apa sih Kak yang mau ditutup? Nama jurnal penutup, jurnal penutup akan menutup akun-akun temporary atau nominal. Apa sajakah itu? Ada pendapatan, ada beban, ada drawing, dan ada net gain kalau untung, dan net loss kalau rugi. Ada penutup aset ya kagak ada, itu nggak perlu ditutup gitu. Kenapa nggak perlu ditutup? Karena namanya aset kita bakal pakai dia untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu kan. Sementara akun pendapatan, beban, drawing, dan net gain itu harus kita tutup, harus kita nolin lagi. Ya, kenapa? Karena mulai besok 1 Januari kita udah mau ngitung pendapatan yang baru dong. Ngapain gue terus terjebak dalam pendapatan tahun lalu gitu. Ya, jadi pertama-tama kita akan tutup akun pendapatan. Ya, jadi untuk jurnal-jurnal penutup ini sudah template banget. Ya, jadi kalau untuk menutup jurnal pendapatan, caranya adalah di debit apa? Sales revenue.
Ingat, pendapatan dia bertambah di kredit. Saldo normal di kredit. Saldo normal kredit. Maka ketika akan ditutup, kita nolkan, ke debit, ya. Dan ditutup akun namanya income summary. Sebesar apa Kak, pendapatannya? Pendapatannya berapa? Ada berapa? Mana sih? Oh ini, 95 juta. Oke. Income summary-nya juga sama. Nah, kemudian kita akan menutup yang namanya beban. Logiknya sama, saldo normal beban itu di debit, maka ketika ditutup, kita nolkan ke kredit. Ya, jadi yang di debit ini ada income, sementara yang di kredit itu adalah seluruh expense-nya. Ada cost of goods sold, ada salaries and wages payable, ada depreciation lagi, supply expense, eh, supply expense, dan insurance expense. Cuman itu nggak sih? Oh, ada sales discount ya ampun. Sales discount. Enggak ya. Sales discount ini kan sifatnya mengurangi. Sifat sales discount mengurangi sales. Ya. Untuk angka-angkanya, cost of goods sold, totalnya ada berapa tadi? 62 juta. Ya, untuk salaries and wages expense ada 5 juta sekian. Depreciation lagi, supply expense, dan insurance expense. Nah, untuk sales discount-nya ada 2.500.000. Maka income summary-nya berapa, Kak? Ya, ini semua lu jumlahin, boy. Tuh, jadi 70 juta. Oke, jurnal ketiga yang harus kita tutup adalah apa sih? Nah, ini dia nih. Yang kita tutup adalah net gain. Kebutuhan untung ya, kebutuhan untung. Net gain. Kalau dia net gain, maka income summary-nya di debit dan owners capital. Jadi kita menutupnya pada owners capital sebesar net gain-nya. Oke. Terus ada pertanyaan, kalau net loss gimana, Kak? Ya berarti income summary-nya di debit, di credit, owners capital yang di debit. Oke. Dan akun terakhir yang akan kita tutup adalah drawing. Ya, drawing jadi owners capital. Jadi dia sama juga ditutup terhadap owners capital dan owners drawing. Ingat ya, saldo normal owners drawing itu di debit, tapi karena mau kita tutup, jadi dia di kredit. Oke deh, itu dia untuk problem ketiga. Ada yang mau ditanyain atau mungkin terlalu cepat ngejelasinnya, jadi mau diulang. Boleh juga. Ada, ada yang masih bingung jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Oke, semoga masih aman ya. Nanti kalau misalnya
kecepatan juga masih bisa ditonton recording di YouTube PO. Oke, sekarang mari kita masuk ke problem keempat. Nah, oke. Untuk ini sebenarnya untuk memperpendek waktu ya. Jadi untuk problem keempat ini aku nggak bakal eh, ngerjain dari scratch lagi kayak yang problem 1 sampai 3. Kenapa? Karena di problem 4 ini sebenarnya permintaan dia tuh simple. Apa permintaan? Nah, buatlah laporan laba rugi income statement dengan multiple step. Oke. Buatlah laporan ekuitas pemilik. Buatlah laporan posisi keuangan. Nah, sebenarnya ini kan ya financial statements gitu kan. Kayak tinggal di trial balance yang sudah di-adjust. Nih, sudah semuanya ada di sini. Jadi, ini menurutku tinggal pinter-pinternya ini ya, tinggal pinter-pinternya mengklasifikasikan akun ya. Tapi kita bakal bahas juga sebentar saja. Oh ya, dia ada additional information by the way. Additional information for financial statement. PT Royal Trust berhasil menjual barangnya 49.000 unit dengan harga beli $45, dijual $60. Bank payable jatuh tempo seluruhnya pada tahun 2029 gitu. 2029, ini 2024. Berarti bank payable-nya long term ya, masih non current gitu. Oke, Den, kalau gitu kita coba bahas sedikit aja. Pertama dia minta income statement multiple steps. Emang ada Kak yang single step ya? Ada. Single step itu dia gini, dia revenue. Semua revenue ditambahin, terus expense. Semua expense ditambahin, jebret, jebret, jebret. Udah, net income. Gitu. Udah gitu dong. Lah, kan sama aja Kak, berarti sama nggak yang multiple step. Beda. Apa bedanya? Lihat di sini. Ya, jadi pertama-tama teman-teman jangan lupa untuk membuat judul yang benar. Ya, judulnya pertama itu adalah nama perusahaan, nama laporan, periode yang benar. Oke. Nah, kalau multiple step, pertama kita ngomongin sales revenue. Ya, kita ngomongin sales revenue. Jadi si sales revenue ini, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry guys. Jadi yang pertama harus kita cari, yang pertama kita cari adalah net sales. Ya, si net sales ini dialah hal pertama yang harus kita cari di income statement multiple step merchandising company. Cara mendapatkan net sales gimana? Sales, sales revenue, dikurang sales return, berarti kita jual. Terus barangnya ada yang rusak, berarti dibalikin, ya kan? Ketika barangnya dibalikin, ya duit customer kita balikin juga dong. Berarti yang tadinya jadi pendapatan kita berkurang kan gitu logiknya. Jadi berkurang sales return dan berkurang juga dengan sales discount. Jadi kalau kita ngasih diskon ya pasti sales kita berkurang lah. Revenue kita berkurang ya. Jadi step pertama adalah net sales. Oke. Step kedua adalah cost of goods sold. Sorry, bukan cost of goods sold, tapi mencari gross profit dengan cara mengurangi net sales dengan cost of goods sold. Ya, cost of goods sold ini penting banget. Oke. Hmm. Oke, jadi net sales dikurangi cost of goods sold, ya, dikurangi cost of goods sold akan menghasilkan gross profit. Nah, gross profit dikurangin lagi nih sama yang ketiga,
operating expenses. Apa sih isinya? Ya, semualah. Salaries lah, sales commission lah, depresiasi lah, biaya listrik lah, ongkir lah, marketing, asuransi apa kayak segala macam gitu. Yang akan mengarahkan kita pada yang nomor tiga, yaitu mendapatkan income from operation. Ya, income from operation. Tiga. Terus, setelah itu, kita tambah dan kurangi dengan other income or expenses. Jadi kalau di single step, guys, kalau di single steps, ini run revenue ini itu masuknya ke atas ke bagian revenue. Tapi kalau di multiple steps, dia itu berurut gitu loh. Jadi dibagi-bagi. Pertama kita ngomongin sales dulu ya, terus dikurangin COGS ya, terus dikurangin operating expenses. Terus kalau kita ada pendapatan dari hal-hal lain yang bukan eh, main activity kita, boleh kita tambahin nih di bagian other income or expenses. Kalau kita punya pengeluaran lain di luar operasional kita, bisa nih kita kurangin di sini, ya. Yang mana mengarahkan kita pada yang keempat, earnings before interest and taxes, EBIT, ya. Earnings before interest and taxes dikurangi dengan interest, dikurangi dengan tax, maka akan mendapatkan net income. Ya, jadi multiple steps. Stepsnya ada banyak. Nggak banyak banget sih. Normal lah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, jadi alurnya itu gini ya, income statement dulu, baru owner's equity statement, baru SOFP gitu ya. Oke, yang kedua owner's equity. Owner's equity ini gampang banget guys. Jadi tinggal beginning balance, ditambah net income, atau dikurang net loss. Apa sih? Net gain atau net loss. Terus dikurang drawing. Udah jadi ending balance. Ya, jadi goalnya mau mencari ending balance. Ya, jadi dapat net income-nya dari mana, Kak? Dari sini. Dari sini. Dari si income statement tadi. Si income statement tadi kita masukin ke sini. Ya. Drawing dari mana, Kak? Nah, si drawing yang ini dapatnya dari adjusted trial balance kita. Mana dia? Loh, mana, guys? Ah, ini. Ya ampun. Oke. Nah, ya udah. Jadi ending balance-nya sekian, 482. Nah, si 482 ini barulah kita gunakan ke sini nih. Tunggu ya. Right. Nah, jadi makanya alurnya tadi kayak begitu. Ya, di sini. 482. Untuk yang ini, aku rasa semoga udah pada paham ya. Jadi aset itu terbagi dua, current asset, non-current asset. Di non-current asset ada namanya accumulated depreciation. Ini sifatnya kontra aset. Yang mana berarti dia harus diminusin gitu. Bersifat mengurang, negatif. Oke? Itu terus total asetnya harus balance dengan total liability and owner's equity. Jadi ini harus balance ya. Ini harus balance. Yang dua ini. Oke? Itu dia untuk problem nomor 4. Ada yang mau ditanyain? Oke, sepertinya tidak ada.
kita bisa langsung masuk ke problem nomor 5. Nah, ya problem nomor 5. Requirement-nya apa sih? Requirement-nya adalah determine ending inventory balance, cost of goods sold, dan gross profit menggunakan metode FIFO perpetual dan weighted average. Ya, jadi pertama-tama kita akan gunakan template tabel untuk si FIFO perpetual. Senomart memiliki data persediaan, pembelian, dan penjualan berikut. Berdasarkan perhitungan, nah, terdapat 5.000 unit yang masih tersedia. Berarti ini di ending ya. Oke, kita coba analisis satu persatu. Jadi di bulan Juli, eh, ini kayaknya mending kita taruh ke bawah aja deh, biar enggak. Nah, ini deh. Oke, biar kita nggak bolak-balik. Oke, katanya di 1 Juli, beginning inventory-nya 1.000 unit. Ya, berarti kita ingat ya guys, kalau misalnya Vivo perpetual dan moving average perpetual, dia langsung aja bikin template begini biar gampang. Jadi 3 kolom pertama untuk purchase, lalu untuk sales, dan untuk balance akhir. Ya, ini ibarat kata si balance-nya adalah sisa di gudang. Sisa di gudang inventory gue sekarang berapa gitu. Oke, jadi di tanggal 1 ada beginning inventory sebesar 1.000 unit. Ntar kita masukin 1.000 unit. Per unitnya $48. Maka total cost-nya adalah 48.000. Di tanggal 11 kita membeli. Purchase itu membeli. Membeli berapa berapa unit? 7.500. Ya, $50. Maka totalnya $375.000. Nah, ketika kita membeli, otomatis di gudang kita nambah dong, ya kan? Berarti sekarang di gudang kita ada 2 batch. Batch pertama dari beginning inventory, batch kedua dari purchase atau pembelian kita. Oke. Jadi ingat ya guys, ini gak boleh digabung. Oke. Ini gak boleh digabung nih. Harus dipisahin. Oke. Masuk ke tanggal 18, sale. Berarti kita ngejual sesuatu. Sale-nya 5.000. Nah, ketika kita mau masukin cost per unit, jangan terkecoh sama yang di sini. Ya, $75 itu, $75 yang di sini, selling price. Bukan, bukan buying price. Bukan buying price. Sementara isi dari tabel ini, kita itu selalu pakai buying price-nya. Ya, jadi dia tuh sebenarnya bilang, si 5.000 ini, kalau di kolom ini ya, si 5.000 ini, kemarin lo beli dengan harga berapa gitu. Ya, nah, tapi ingat juga, kita nggak bisa serta-merta meletakkan 5.000 di sini. Kenapa? Karena kita pakai konsep first in, first out.
Jadi untuk mengeluarkan 5.000 harus kita keluarin satu persatu. Kita cek dulu batch pertama itu udah keluar dulu belum? Udah keluar semua belum? Nah, masih ada sisanya 1.000. Berarti 1.000 dulu nih masukin ke sini. Jadi kita keluarin dulu 1.000 dengan cost of goods-nya itu 48. Jadi bedain cost dengan price ya guys. Ya, tolong bedain namanya cost dengan price. Kalau cost itu berarti yang kamu keluarkan untuk mendapat barang itu. Kalau price itu berarti kamu bandrol dengan harga berapa ke customer kamu gitu. Nah, terus sisanya kita ambil dari batch kedua sebesar 4.000. Karena si batch ini sudah nol kan begitu. Nah, si 4.000 ini dengan harga 50. Ya, dengan harga 50. Maka sisa di gudang kita tinggallah sisa dari batch kedua. Ya, sisanya tinggal 3.500 nih. Tinggal dikalikan. Oke. Terus masuk ke tanggal 23, purchase lagi bang, 9.000 unit gue beli gitu. 52,5 ya. Oh, oh lu beli lagi, berarti penjual di gudang gue nambah dong kan gitu. Oke deh, gue tambahin ya di gudang gue. Yang tadinya cuma 3.500 sekarang ada temennya nih 9.000 unit. Tapi tetap nggak bisa mereka ini karena berbeda ya. Yang berbeda tidak bisa digabungkan. Tanggal 29 ada sale penjualan sebesar 7.500. Apakah 7.500 bisa langsung kita ketik nih di sini 7.500? Ya enggak. Kenapa? Karena kita kan first in first out. Berarti kita harus cek dulu. Tadi yang batch kedua ini dia udah out semua belum? Oh belum, masih ada 3.500. Oh itu dulu yang kita jual. Daripada nanti expired nih barang-barang, itu dulu yang kita jual kan gitu. Kan? Nih, sisanya berarti 4.000 ya. Itu kita ambil dari batch ketiga. Nih ya, 52.500. Oke, berarti kalau kayak gitu sisanya berapa di gudang gua? Berarti sisanya tinggal 5.000 unit. Nah, inilah yang dikatakan dengan ending inventory. Ya, ending inventory ya. Nah, jadi dia ending inventory di sini, sorry. Terus cost of goods sold-nya gimana? Ingat, karena dia perpetual, jadi kita tinggal menjumlahkan semua yang ada di kolom perpetual. Perpetual, di kolom cost of goods sold. Ya, jadi 633. Terus untuk sales revenue-nya gimana, Kak? Sales revenue-nya seperti biasa, ya. Rumusnya adalah sales dikurang sales return, ya. Jadi sales revenue kita ada 5.000 unit dikali $75 ditambah 7 kali 75. Cost of goods sold-nya sudah diketahui tadi 633, maka gross profit-nya tinggal dikurangi. Ya,
Itu dia untuk yang FIFA perpetual. Dari FIFA perpetual ada yang ingin tanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Average periodic, ya, average periodic. Ini ada beberapa step ya untuk memudahkan kita memahami. Cost of goods available for sale. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hitung dulu seluruh inventory lo. Caranya adalah dengan menambahkan beginning inventory dengan seluruh purchase. Caranya beginning inventory ditambah seluruh purchases dikurang purchase return. Jadi tanggal 1 ada beginning inventory sebanyak berapa unit? 1000 unit. Cost per unitnya 48, maka total cost-nya sekian. Terus purchase di tanggal 11. 7500 unit. Cost-nya 50 unit. Oke. Terus tanggal 18 sale. Nggak usah, kita belum ngomongin sale. Kita cuma mau cari yang purchase-purchase doang. Purchase tanggal 23. Itu purchase kedua. 9.000 dengan cost-nya K. Berarti totalnya berapa nih? Total. Jadi total unit yang kita bisa jual adalah sekian dan total biayanya adalah 895. Nah, step kedua adalah menghitung weighted cost per unit dan ending inventory-nya. Caranya bagaimana? Caranya dengan membagikan total cost cogas dibagikan dengan total unit cogas. Kayak ini 895 dibagi 17.500. Maka per unitnya adalah ini kan sama dengan sini. Maka cost per unitnya adalah 51 belah. Ya, ini kalian buatkan aja per unit. Maka tanggal 31 ending ending inventory-nya berapa tuh? Ending inventory-nya katanya 5.000 ya. Di soal udah dijelasin. Dengan cost per unitnya 51,17 bla bla bla, maka total cost-nya adalah 5.000 dikali 51,2 sekian 255 dolar 857. Maka cogasnya sekian, sale-nya hmm, ya. Atau cara lainnya kalau misalnya nggak dikasih tahu di soal, ya cogas dikurang sales. Nah, step ketiga adalah mencari cost of goods sold dan gross profit. Ya. Jadi cogasnya tadi 895 bla 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 dikurang inventory
55 sekian, 639.000. Sementara gross profitnya dihitung dengan mengurangkan sales revenue dengan cost of goods sold. Maka hasilnya adalah sekian, 267. Oke, sekian untuk seluruh latihan kita. Sejauh ini apakah ada pertanyaan, guys? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, mungkin itu aja ya untuk sesi mentoring PA di PFBUI hari ini. Kalau misalnya ada temennya yang eh, butuh penjelasan untuk dari mentoring ini, boleh diarahkan ke link YouTube PA. Oke, sekian dari aku. Terima kasih bagi teman-teman yang udah memperhatikan dan berpartisipasi dan berkontribusi juga. Sekian, aku kembalikan ke panitia.